Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemes amat sih, Say. Ada apa ini kok bengong? Ini saya rindu sama Rasul. Rindu Rasul. Emangnya udah pernah ketemu? Udah pernah berjumpa? Iya, justru itu kan saya dapat cerita dari orang-orang itu kan katanya Rasul itu begini-begini gitu kan. Lah, bisa rindu itu karena udah ada interaksi, udah berjumpa, udah ketemu, baru bisa diingat, baru itu dikatakan rindu. Lah kalau belum ketemu, masa iya rindu ilok? Iya, makanya ini saya lagi apa ya, merenung gitu. Saya pengen banget ketemu Rasul. Tapi Rasul katanya sudah mati. Nah iya, apa Bapak perlu mati dulu biar ketemu? Nah, itu saya lagi baca-baca surat nih. Iya. Di dalam Al-Quran itu ternyata ada nih suratnya. Iya. Surat Al-Imran atau surat ketiga ayat 101. Iya. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah kamu lah kan, berarti di antara kehidupan kita ini sekarang ini kan ada Rasul kan. Nah di sini makanya harus jeli bedakan antara Nabi dan Rasul. Nah kalau Rasul dari zaman dahulu nggak ada matinya. Ada ketersambungan sampai zaman sekarang ini. Nah, yang meninggal itu zahirnya. Kebanyakan manusia kan di sini nggak tahu dan nggak mau tahu. Terus ini juga ada nih, saya baca lagi nih surat Al-Baqarah ayat 151. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri tuh. Kalangan mereka kan. Berarti kalangan saya sekarang ini kan. Ada Rasul. Terus makanya saya dari tadi tuh membayangkan jumpa Rasul gitu, ketemu. Waduh, indah sekali. Nah, ini ada ayatnya lagi nih ternyata kan. Jadi hai anak Adam, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, membacakan ayat-ayat tuh. Memang saya pernah membaca itu ini ada Rasul yang membawa kitab, ada Rasul yang membacakan kitab gitu. Jadi ternyata memang Rasul zaman ini ada. Ya harus ada, kalau nggak ada kiamat. Iya ya, Rasul itu kan utusan ya. Betul. Utusan dari Tuhan. Betul. Nah kebanyakan manusia sekarang itu yang sunnah Rasul itu ya seperti contoh jubahnya mengikuti Rasul, mengikuti Nabi gitu ya, bukan sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul itu menapak tilasi kodimnya. Ya. Nah, saya dengar dari guru saya begitu. Iya. Rasul itu adanya di alam kodim. Betul. Kodim itu mutlak, baku dan kekal. Iya. Nah ini kenapa di zaman sekarang ini saya mendapat cerita dari orang-orang. Katanya Rasul mati, padahal itu kan Rasul keberadaannya kan mutlak, baku dan kekal. Nah, sampai sekarang ada. Ini nggak nyambung ya. Ayatnya aja jelas ya. Iya betul. Telah datang seorang Rasul dari kalanganmu sendiri di tengah-tengah kamu. Tapi zaman ini ada Rasul. Cuma memang sebutannya kalau saya pernah dikasih tahu sama guru saya. Iya. Jadi begini. Falam tajidalahu waliya mursida. Nah, fungsi mursid ini sama dengan fungsi Rasul, membacakan ayat-ayat, terus menjadi juru iman, gitu. Juru selamat. Nah, bagaimana kiblat rohani kita kalau Rasulnya mati? Nah itu, ini yang menjadi
makanya tadi saya rindu. Iya. Nah itu, padahal guru saya sampaikan itu, ya Waliyah Mursyidah itulah pewaris Rasul. Harus kita cari itu ya. Atau Rasul itu sendiri, ya harus kita cari. Wajib. Wajib. Karena memang guru saya juga sampaikan, taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum ini di situ tingkatannya tingkat terakhir. Berarti kan kalau Rasul di alam qadim. Iya betul. Nah, Tuhan di alam maha qadim. Iya. Berarti ulil amri minkum itu yang ada di dalam dunia, alam baharu. Makanya kita nggak boleh berkiblat kepada karena di sini sebutannya Rasul ya, bukan Nabi ya. Bukan Nabi, Kita nggak boleh berkiblat kepada Nabi karena Nabi itu adalah jasadnya itu. Ulil amri minkum di zaman yang lalu gitu. Makanya kita nggak boleh berbalik kepada masa lalu karena itu namanya qadim itu kan dari dulu sampai sekarang keberadaannya itu mutlak, baku dan kekal. Namanya baku. Bagaimana itu cara menyeberang ke akhirat itu harus diapain kita? Nah, keberadaannya itu Rasul itu kan ada di alam akhirat atau alam qadim. Sedangkan Tuhan itu, kata guru saya itu ada di alam maha qadim. Nah, untuk manusia bisa beribadah, ternyata yang ibadah itu harusnya ruhnya. Ditingkatkan kesadarannya ruhnya itu supaya bisa nyebrang ke akhirat. Itu kata guru saya itu harus diaktifasi rohani atau baiat, penanaman nur iman dan nur kitab. Itu baru kita bisa masuk portal akhirat ya? Nah, baru bisa memasuki akhirat untuk ibadah. Karena tidak bisa ibadah itu kalau rohaninya belum diaktifasi, belum ditanamkan nur iman dan nur kitab itu belum bisa. Betul. Karena kita harus bisa membedakan bahwa Tuhan ada di alam maha qadim, Rasul yang sebagai guru rohani itu ada di alam qadim. Nah, kitanya ada di alam baharu, alam dunia. Makanya harus di upgrade. Itu kalau bahasa HP gitu ya. Di upgrade gitu. Dari apa? Alam baharu ke alam qadim itu. Makanya ternyata guru saya sampaikan begini. Setiap alam itu kausalitasnya berbeda-beda. Alam dunia kausalitasnya untuk dunia. Makanya kalau kita ibadah cuma memakai zahir gitu ya, tidak ada nur iman dan nur kitab di dalam kolbumu yang ditanamkan, itu nggak ada ngaruhnya loh, nggak nyampe, nggak nyampe kepada yang Allah itu, Allah yang maha qadim itu nggak nyampe. Makanya sering kita dengar itu kata guru kita mah gini, jika kamu belum bisa beserta Allah, maka besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Itu siapa itu orang yang beserta Allah? Orang yang bersama utusannya itu, utusan Allah gitu. Bersama otomatis kan sudah pernah ketemu toh, sudah pernah berinteraksi. Pertemuan kita dengan Allah itu sesungguhnya ya waktu ditanamkan nur iman dan nur kitab itu. Itu kesaksian syahadat juga sebenarnya. Betul. Nah, bagaimana kita mengaku sudah pernah bersaksi akan Rasul, tetapi anggapan kita Rasul itu tiada, sudah tiada, sudah selesai gitu kan. Masa fungsinya gitu, masa jabatannya kan gitu. Kalau dalam dunia ini kan ada kayak presiden, kayak bupati lah. Kalau dianggap sudah selesai, ya nggak ada lah. Terus
bagaimana ketersambungan rohani kita kalau tidak melalui nurnya atau Rasulullah atau utusan Allah itu lewat mana? Ya betul. Ya seperti ini, cahaya matahari itu kan yang bisa ke bumi itu yang menyinari apa? Ya, cahayanya itu sendiri kan? Ya iya, yang sampai kepada dunia itu kan cahayanya. Cahayanya itu sendiri. Cahayanya. Kalau tidak melalui cahaya kita nggak bisa kita melihat matahari juga, nggak tahu, orang nggak ada sinarnya. Iya. Nah kalau Rasulnya udah mati, bagaimana? Allahnya pun mati dong. Terus pertanyaannya kan begini, kalau Rasulnya telah tiada, terus yang menjadi juru selamatmu siapa? Nah siapa? Yang membacakan ayat-ayat qadim siapa? Betul. Kan gini, saya dikasih tahu begini, di dalam kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, artinya sudah jelas. Tetapi ada ayat-ayat yang sifatnya mutasabihat atau qadim. Nah, itu yang bisa membacakan ayat-ayat muhkamat itu, mutasabihat itu, itulah guru rohani. Itu adanya di mana sih? Nah, itu sebenarnya kalau kita mau mencari, otomatis kan mencari yang ngomong ini, yang menyampaikan. Itu adanya di Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Itu praktek ini ya? Apa sih Irfan Pawaton apa ya? Ini kan praktek syariat hakikat tarikat. Nah, praktek si Irfan Irfan Pawaton, Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menuju jalan pulang ya. Nah, sebenarnya begini. Ya. Hakikatnya orang beragama itu kan karena ruh kita adalah bagian dari yang maha ruh. Iya. Dulu awalnya ruh kita kan dari yang maha ruh, diturunkan ke dunia. Iya. Nah, bagaimana sudah di dunia ini supaya bisa kembali naik ke atas, pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya agama itu. Iya. Harus tahu pasti tujuannya, harus pasti. Sekarang begini, kalau pertanyaannya begini, lah kiblat rohanimu siapa sekarang? Kalau Rasulnya sudah nggak ada, nah, siapa yang akan membimbing ruhmu? Nah, itu. Betul. Padahal rohani kita itu kalau belum ditanamkan nur iman dan nur kita, itu hakikatnya tidur. Oh betul, nggak bisa nyebrang ke akhirat ya. Nah itu. Tetapi kalau sudah diaktifasi, udah di-upgrade gitu kan, barulah itu bisa koneksi. Ada koneksi dengan, tetapi itu apa namanya? Kalau di dalam ayat-ayat yang lain. Guru saya sampaikan itu carilah wasilah gitu. Wajib di situ. Wajib wasilah. Nah, wasilah itu adalah jalan atau cara sarana untuk menuju pulang yang harus melalui wasilah itu. Nah, wasilah itu isinya yaitu apa namanya? Tali qadim. Betul. Kata Allah itu satu tali ujungnya ada padaku, yang satunya ujung satunya ada pada kekasihku. Nah, kekasih Allah kan Rasulullah, utusannya kan. Nah, itu makanya wajib untuk siapapun, saudara-saudaraku semuanya, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri. Wasilah itu isinya ya si Trinitas itu sebenarnya. Betul. Allah yang maha di alam maha. Terus di bawahnya adalah alam maha. Alam maha terus alam akhirat. Baru di bawahnya alam dunia. Nah itu urut-urutannya, makanya kita sebenarnya kalau agama itu kan
turun agama qadim ya. Betul. Karena Rasul kita juga qadim. Nah, yang membacakan ayat-ayat itu kan Rasul. Betul. Makanya ya carilah orang yang dikuasakan di antara kamu untuk membimbing rohanimu supaya sampai kepada yang maha rohani itu. Betul. Kiranya cukup sekian. Iya ya. Iya. Banyak kan ya. Tapi intinya begini, poinnya bahwa carilah guru rohani di alam dunia ini. Betul. Tetapi guru rohani itu ada di balik guru zahir. Betul. Ulil amri minkum di zamanmu sendiri sekarang. Iya. Ya, jangan sampai kita berbalik arah. Betul. Atau berkiblat masa lalu. Karena kalau berkiblat masa lalu itu artinya kita ada di alam bawah sadar. Atau setengah gendeng. Nah, mari kita tingkatkan untuk menjadi dari alam bawah sadar ke alam sadar untuk menuju ultra sadar. Betul. Nah, itu. Karena akhirat itu adanya di alam ultra sadar. Betul. Di atasnya sadar. Jangan sampai kita melakukan ritual ibadah tapi tidak nyambung, tidak ada ketersambungan rohani kita karena belum di upgrade atau belum diaktifasi. Betul. Nah, yang bisa mengaktifasi rohani itu kan adalah ya Rasulun min anfusikum itu. Iya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku tercerahkan ya. Tercerahkan bahwa Rasul tidak mati secara fungsi, secara ini nggak mati. Rasul ada di alam qadim. Qadim keberadaannya adalah mutlak, baku dan kekal, selamanya ada. Saat ini juga ada. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Tetapi pesan saya kepada saudara-saudaraku semua, carilah wasilah. Karena di balik wasilah ada Rasulun min anfusikum atau ulil amri minkum di zaman ini. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.